Gue kalau stres, gue bisa makan. Oh, jadi ceritanya nih Ya, gede. lagi stres melulu nih. Iya, tiap hari stres. Tiap hari stres. Kok nge-lag sih? Podcast bro. Nggak tahu udah podcast bro aja. Emang gimana? Oh, udah langsung mulai nih. Emang mau diapain dulu? Oh, nggak tahu sih. Nanya doang gua. Iya. Aduh. Apa kabar Bro? Baik, Basa-basi Pak. dulu. Iya, basa-basi. Basa-basi dulu, lama-lama basi beneran. Memang Anda itu memang basi. Ini kok kita keren banget sih nih, pakai zoom-zooman gini. Nyobain. Nyobain ya. Ya Makasih, ya. ampun. Keren Emang amat ya. nggak ada ininya. Baju gua keren nggak? Baju gua keren ya? Diri dong. Ya nggak. Susah gua berdirinya dong. Ini gua baru beli. Oh iya, benar. Sip. Ini di Shopee. Nama Oh, iya. tokonya Apa tuh tokonya tuh? Sunday Monday. Sunday Monday. Iya. Keren ya? Keren. Murah lagi. Buat teman-teman yang mau beli, Udah. link ada di deskripsi. Kenapa jadi panjang Belum ya? ada penonton, tahu udah promosi. Udah iklan. Aja. Aneh emang. Aneh. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, biar nggak stres-stres amat lah. Benar. Ya kan? Masa serius-serius amat, ngapain? Jangan serius-serius banget lah. Hidup udah terlalu serius. Hidup udah terlalu bercanda. Hidup perlu bercanda. Aduh. Ngomong-ngomongin serius-serius amat nih. Ya. Lu pernah stres nggak? Oh, gue pernah, Pak. Stres kenapa tuh? Pernah gue. Stres yang apa namanya? Waktu kerjaan dulu kemarin. Sebelum pindah. Oh, gara-gara Stres itu. Kenapa tuh? Itu lumayan stres ya. Jadi gue dengar suara HP aja gue takut. Sampai segitunya? Iya, sampai segitunya. Gokil. Terus kalau malam misalnya HP gue geter, gue mesti lihat. Gitu. Padahal misalnya kayak cuman broadcast line official gitu, broadcast gitu doang. Tapi gue udah deg-degan sendiri, mesti gue lihat. Kalau enggak, takutnya kerjaan kan. Iya. Sampai segitunya. Tidur juga nggak enak. Separah amat ya? Iya, deg-degan mulu. Ternyata jatuh cinta. Enggak dong. Enggak gitu konsepnya. Lu stres nggak, Drew? Pernah stres nggak lu? Stres lah. Pasti pernah lah. Stres kenapa? Banyak lah. Banyak. Banyak. Yang paling apa namanya berasa? Yang paling berasa kalau lagi gak punya duit. Iya. Benar. Pasti stres kan? Itu stres sih. Aduh. Cuma harus punya cadangan. Iyalah. Makanya pasti. buka Makanya toko di Shopee Sunday Monday. Oh, itu fungsinya jadinya. Tujuannya tuh itu. Masuknya ke situ Oh emang. iya boleh. Tapi lu tau gak sih? Kan ngomongin stres nih. Lu tau gak stres itu maksudnya apa? Nggak tahu gue. Lah? Coba dong, lu sebagai yang pernah dikelilingi dokter-dokter terampil gimana nih? Kenapa yang jadi ngomongin dokter? Tapi ini Enggak, apa namanya? nyambung. Yang gue baca dari sumbernya dari si Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih. Ada artikel tuh mengenai stres. Jadi stres itu apa sih? Stres itu reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya kalau dibaca di sini kan kayak ada suatu perubahan dari lingkungan yang memaksa kita harus menyesuaikan diri kan ya. Tapi Benar. jadinya secara emosional atau psikis kita jadi kayak tertekan gitu ya. Iya. Juga tiap orang kan beda-beda ya nanggepinnya ya. Ada yang nanggepinnya biasa aja, jadi yang nggak stres. Ada yang ngedip banget, ngituin masalahnya sampai stres gitu.
Iya, beda-beda sih, makanya tergantung mental orangnya juga kali ya. Tapi rata-rata semua orang pasti mau sekuat apapun, kayaknya tetap akan ada efeknya sih. Iya, pasti ada satu masalah. Susah buat ngendaliin emosi, ngendaliin pikiran, yang kayak gitu-gitu. Nah, terus ada lagi nih tulisannya. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Kesehatan maksudnya kesehatan mental kali ya. Benar. Jadi sebenarnya stres itu alami, coy, dan penting. Iya, stres itu alami memang. Dan penting. Makanya, gitu maksudnya. Gimana cara kita hadapinnya doang kan? Sebenarnya. Kalau lu lagi stres ngapain? Gua kalau stres gue biasa makan. Oh, jadi ceritanya nih lagi stres melulu nih. Iya, tiap hari stres. Tiap hari stres. Makannya nggak kira-kira kayak gini-gini. Makan melulu emang. Ya ampun. Aduh. Gue kalau stres biasa makan. Kalau nggak makan gue main game. Dulu gue suka baca buku, cuma sekarang kan udah jarang. Tapi kalau misalnya kan ada gini nih, biasanya nih orang gemukan, terus orang yang teman yang lain terus ngomongnya, wah nih bahagia nih orang nih pasti nih makanya gemuk. Padahal salah ya berarti ya? Enggak juga. Setahu gue, kalau yang ngaruh ke makan itu dua, antara makannya banyak banget atau jadi nggak nafsu makan tuh kalau stres tuh. Gitu. Jadi tahu-tahu dari yang beratnya berapa, tahu-tahu nyusut tiba-tiba. Maksudnya nyusut tiba-tiba? Larinya ke situ lagi sih. Di depan rumah ada tukang nasi goreng bawa hate. Iya benar. Tukang nasi goreng bawa hate. Gitu. Jadi kalau memang lagi stres, paling gampang sih. Apalagi sekarang lagi di rumah aja kan, rekreasinya paling nonton, makan. Nah itu dia makanya. Kalau nggak dikontrol makin parah. Iya benar-benar. Makin parah gemuknya, bukan makin parah stresnya. Iya makanya lagi jaga berat badan. Dijagain biar makanya itu dijagain biar nggak turun. Supaya nggak kurus. Dijaga aja ya kan. Iya. Macam pemain bola ya pokoknya. Terus tadi kan udah definisinya tuh. Tapi ternyata ada juga nih gue baca dari salah satu portal berita. Itu ininya cara mengelolanya. Kan lu pernah denger nggak atau baca manajemen stres? Iya, tahu itu. Itu tuh ternyata ada, ini gue baca ada 10 kebiasaan efektif 10 kebiasaan efektif untuk manajemen stres, katanya begitu. Ini penting sih. Iya. Kalau sekarang lagi pandemi kayak begini, banyak yang stres, Pak. Iya, stres lah. Udah setahun lebih ya kita ya. Iya, udah anniversary nih. Iya. Udah lewat 1 juta loh. Dulu waktu itu gue ngobrol sama temen gue, Indonesia itu gue rasa 1 jutanya itu mungkin sekitar bulan Septemberan kemarin, pikir gue. Ternyata mundur. Sampai juga di Januari. Nyampe juga 1 juta ya. Iya. Bentar lagi nggak bakal gitu loh. Bentar lagi jadi ini dapat gold plate button dari YouTube. Iya. Bener. Aduh, subscriber udah banyak. Nah, ini gue bacain nih 10 kebiasaan efektif untuk manajemen stres. Iya. Pertama itu tahu gimana caranya untuk bersantai. Nah, itu mesti kebiasaan sih kalau itu. Iya, apalagi kebiasaan. Sekarang lagi pada mesti dibiasain, maksudnya. Kalau lu kerja di kantor, badan lu udah tahu gitu. Oh, ini suasananya kantor. Oh, ini suasananya di kantor kan, jadi gue mesti kerja, otak gue lebih efisien mikirnya. Terus apa yang gue kerjakan juga lebih efisien gitu. Cuma kalau di rumah aja tuh kadang-kadang nggak tahu ininya. Ini lagi mode apa nih? Lagi mode kerja apa lagi mode santai ini? Jadi maksud lu, WFH itu nggak baik?
Ada baiknya, ada enggaknya. Baiknya bisa sambil nonton. Oh, lu jadi kerja sambil nonton? Nonton dong. Wah, astaga. Gue kalau kerja kadang-kadang suka dengerin lagu-lagu lo-fi. Oh iya, enak sih. Bikin mood bagus. Mungkin itu nanti salah satu tips itu salah untuk satunya manajemen stresnya juga kali ya. Nah, yang kedua. Terus yang saya tahu gue manajemen stres. Ini mau bahas yang mana lagi? Masih yang pertama? Masih manajemen. Iya, enggak. Setelah itu kan tadi kan tahu gimana caranya untuk bersantai. Kalau lu kan tadi kayak sambil nonton, sambil dengerin lagu. Sebenarnya kalau menurut gue olahraga yang dibagi-bagi gitu loh. Maksudnya? Yang dibagi-bagi gitu loh, Andrew. Dibagi-bagi. Jadi misalnya ada yang urgent, apa sih gue lupa deh, yang dibagi 4 gitu deh. Apa tuh? Oh, ini apa namanya, teori apa sih? Apa? Yang jadi teori prioritas. Manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas gitu. Iya, teori prioritas. Jadi misalnya ada urgent, not urgent, terus ada yang important, not important. Kan iya, gitu. Gue tahu. Ya, dibagi-bagi kayak gitu. Itu juga ngaruh sih, maksudnya gimana caranya supaya santai itu tadi. Kalau memang lu tahu job lu yang mana-mana aja yang mesti dikerjain, lu udah ada prioritasnya, itu sih bisa waktunya. Nah, terus itu salah satu cara untuk bersantai itu kan berarti kan apa namanya, olahraga ya. Olahraga juga sebenarnya salah satu cara untuk bersantai. Iya. Benar. Nah, terus yang kedua nih ada makan dan olahraga teratur. Itu berarti dipisah juga sih sebenarnya, makan sama olahraga teratur itu. Ini ada bintang tamu. Halo, Bin. Nanti masuk YouTube ya, Bin ya. Ih, sana. Jahat banget. Palanya didorong berisik. Jahat banget. Aduh. Berisik. Makan dan olahraga teratur. Makan dan olahraga teratur. Berarti dipisah, Deng. Berarti ya sama aja sih. Olahraga itu kan salah satu cara untuk bersantai juga kan. Tapi kalau olahraga teratur itu lebih bagus lagi untuk mengendalikan tingkat stres harusnya. Karena tapi olahraganya yang ini ya, kalau menurut gue pribadi dan sepengalaman gue tuh olahraga yang individual. Jangan yang kan ada olahraga tuh setahu gue dibagi dua ya, olahraga kompetisi sama olahraga yang individual. Iya. Jadi olahraga yang kompetisi nih, olahraga kompetisi ini. Santai dong. Oh iya. Olahraga yang kompetisi ini kayak basket, sepak bola, futsal, bulu tangkis tuh masuknya ke olahraga kompetisi. Setahu gue. Sama yang satu lagi yang individual tuh yang lebih ke olahraga kardio, lari, sepeda. Apalagi ya, jalan kaki, itu tuh salah satu. Tapi kalau jalan kakinya CRT? Ya enggak dong, itu jalan itu namanya event. Kompetitif itu Pak. Kompetitif ya, lomba itu. Yang ini kan yang non lomba, yang individual aja, yang sendirian, bisa dilakukan sendirian. Iya, emang kalau yang kompetitif kenapa nggak bisa Pak? Ya beda lah, maksudnya tujuannya kan, jadi kalau lo olahraga yang sendirian itu kan lebih kayak supaya lu nikmatin waktu sendirian, terus apalagi sambil dengerin lagu, sambil nikmatin udara sekitar tuh kan beda lah. Jadi lu pikiran lu juga lebih fokus. Iya. Terus juga kadang-kadang ada orang-orang yang ini kan, yang nggak bisa kalah. Ya itu kan, yang jiwanya yang jiwa-jiwa kompetitif gitu. Iya, jiwa-jiwa kompetitif. Jadi maksud hati mau nyari energi baru gitu. Olahraga misalnya main bola kalah malah marah-marah kan gitu kadang-kadang. Malah tingkat stresnya malah muncul kan. Jadi kayak tertekan. Iya. Terus kalau dari makanan ada ngaruh nggak sih, Ndro? Waduh, gue kurang tahu ya. Tapi seharusnya sih kalau makan lebih teratur, terus makannya juga lebih sehat, dijaga. Harusnya gitu, iya. Harusnya sih lebih ini ya. Jadinya pikirannya juga ngaruh ya. Harusnya. Iya. Nah, terus selain itu yang ketiga tuh ada lagi nih. Tidur. Apa tuh? Atur tidur ya? Pola tidur. Waktu tidurnya itu mesti cukup, nggak lebih nggak kurang. Iya. Kalau dewasa itu kalau nggak salah
23 jam ya, Ndru ya? Iya, setuju. Ya. 1 jamnya lagi tuh buat makan. 1 jam buat makan, boker, terus sisanya udah tidur lagi. Iya benar. Malas. Terus habis itu yang keberapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu jangan khawatirkan hal-hal tidak penting. Jadi lu harus bisa milih-milih tuh yang kayak tadi. Yang teori prioritas itu juga. Maksudnya yang mana nih yang harus lu pikirin. Benar. Gitu. Jadi kalau urgent important ya harus langsung gitu. Ya. Kalau not urgent important ya bisa di planning. Kapan? Benar. Kalau urgent not important ya mungkin bisa dibikin di email dulu kah atau di telepon dulu kah yang kayak gitu-gitu sih. Kalau not important not urgent ya nggak usah dikerjain. Nggak usah dikerjain lah, liatin aja. Tarsok. Nah, terus habis itu ada lagi mengurangi kemarahan dan mengurangi stres. Itu yang kelima berarti. Mengurangi stres. Nah iya, ini tahu nih. Kok disuruh ngurangin stres lagi? Makanya. Berarti mungkin lebih ke ini emosi amarah. Emosional, ya. Jadi ya itu dia mungkin kalau olahraganya lo olahraga kompetitif terus main futsal kena tackle malah berantem gitu kan di lapangan, malah rusuh, malah tingkat stresnya malah naik. Banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Jadi olahraga main futsal malah berantem. Iya. Atau kalau enggak pulangnya pincang. Atau ada yang seleo ya kan? Benar. Waduh. Asik. Gak ada yang lewat nih. Nah, terus habis itu yang ke berapa nih? 6 ya? Yang ke-6 itu ada kelola waktu secara efisien. Nah, ini juga ada teorinya lagi nih, Ndru. Apa tuh? Yang gue lupa. Gue kalau teori gue namanya lupa, cuma gue tahu ininya gitu loh. Caranya jadi, gimana? Iya, jadi misalnya lu setiap kerjaan lu itu lu kerjain 20 menit, istirahat 10 menit. Banyakan istirahatnya. Ngerjainnya 40 menit, istirahatnya 10 menit kalau nggak salah. Pokoknya gitu-gitulah diatur deh gimana deh. Ntar kalau lu udah kerjain itu semua, lu boleh istirahat lebih lama. Iya kan, memang begitu. Jadi jangan sampai lu forsir terus, nggak istirahat, malah lelah otaknya. Nah, terus kalau lu bisa kerjain, bisa ngerjain kayak gitu, lama-lama udah kelatih tuh. Nah, masuk ke yang teori yang tadi, yang important not important. Nah, kayak gitu pasti udah secara alamiah bisa lu pilih-pilih sendiri. Soalnya kalau lu nggak atur waktunya itu, ntar lu ngeliat kerjaan lu, ini mah tarsok juga bisa nih. Cuma kalau lu dibatasin waktu misalnya, gue cuma punya waktu 40 menit nih buat ngerjain nih, yaudah gue kerjain dulu, ntar gue istirahat kan gitu. Iya, setuju. Jadi lebih efisien. Terus habis itu yang ke-7. Yang ke-7 tuh dapatkan ini yang kuat. Ini maksudnya tuh ini kayak lu habisin waktu tuh sama orang-orang dekat ya, orang-orang terdekat. Yang bisa ngasih support, yang bisa bikin tenang gitu loh. Iya. Yang nggak toksik. Benar. Kadang kan soalnya ya nggak mesti keluarga sih, ke temen atau temen yang benar-benar udah deket, yang udah bisa lu percaya lah, dan nggak toksik gitu kan ibaratnya. Instagram juga loh Pak, sosial media gitu loh. Iya itu pokoknya sih. Kalau lagi, ini ada nggak di sini nanti? Kayaknya nggak ada ya. Pokoknya kalau lu mau dapetin misalnya me time gitu, jangan buka. Kalau lagi lu istirahat jangan buka IG aja. Iya. Atau buka apa gitu, sosial media. Gitu. Itu salah satunya sih. Itu salah satu yang bisa dilakuin juga dari antara 10 ini tuh, itu salah satunya juga sih. Jadi kalau menurut gue pribadi, lu pilih-pilih aja lah kalau di IG. Bukannya ada sih orang-orang yang bener-bener nggak mau lah punya sosial media karena ngapain gue ngeliatin updatean orang, ntar malah julid ibaratnya gitu. Cuman kan benar. Apalagi zaman sekarang ini kita nggak bisa ketemu, ya paling nggak kita tahu lah kabarnya nih orang, nih orang lagi udah punya anak, udah married apa segala macam. Iya, ada inilah, ada ya pokoknya dipilah-pilih lah yang kayak gitu.
Ya misalnya kalau misalnya emang lu nggak ibaratnya nggak serak sama ini orang, ya udah lu tinggal hide aja story-nya dia, susah amat. Iya, gitu. Kita kan punya kuasa penuh di kayak kalau sekarang tuh sosial media itu kan konsepnya kan follow sama following kan. Iya. Lu bisa tentuin lu mau ngelihat punya siapa aja. Benar, setuju. Kalau memang lu nggak mau ngelihat dan lu nggak mau ke-trigger sama sesuatu yang bikin lu marah misalnya, nggak usah di-follow. Ya jangan diikutin. Jangan di-follow. Nggak usah ribet ya. Ngapain orang? Iya. Ribet? Kadang-kadang orang susah-susah follow cuma buat ngehujat, tau nggak? Iya, itu dia. Head comment gitu-gitu. Ngapain? Kalau memang lu nggak suka ya nggak usah di komen. Gitu. Nah, terus ada lagi nih. Berarti yang ke-9 ya. Tadi kan yang sosial media ke-8, yang 9. Yeah. Humor. Masalah humor. Nah, humor itu perlu sih kalau menurut gue memang. Kayak misalnya lu emang orangnya kurang lucu, ya nggak usah ngelucu. Misalnya nonton aja di YouTube kayak gitu kan. Nonton di YouTube stand up komedi gitu-gitu kan. Iya. Ini padahal lu nggak lucu tapi sosok ngelucu malah nggak jadi humor. Bener. Gue beli kemarin pas lagi pandemi itu kan si Panji. Oh iya. Itu dia buka di Komika itu kan buka promo dia. Stand up-nya dia kalau nggak salah cuma 10.000 deh kalau nggak salah deh. Satu show 10.000 rekamannya ya. Ada 4 show gitu. Gue beli 4-4-nya 40.000. Lumayan kan kalau lagi iseng nonton. Dia seru. Gitu. Nah, terus yang terakhir hiduplah sebagai diri sendiri. Yoi. Be yourself. Be yourself katanya. Jangan jadi orang lain, men. Repot lu jadi orang lain mah. Karena kayak misalnya lu following seseorang gitu, terus gue pengen jadi kayak dia, ya boleh lu jadi kayak dia, cuman lu tetap harus jadi diri lu sendiri, walaupun nanti lu setara sama dia, tapi dengan cara lu gitu kan, jangan dengan cara dia, lu nggak bakalan bisa kalau misalnya lu mau ngikutin orang lain ya susah lah. Iya, nggak bisa plek-plekan di kopi. Iya lah. Mesti diambil lah, yang diambil nilai-nilainya doang, dia misalnya kerjanya bagus atau dia misalnya bikin gambarnya bagus, semangatnya ada gitu ya, itu lo yang lo ikutin gitu, jangan ngikutin gue mau jadi kayak dia plek-plekan, misalnya gambarnya lo coplak lagi, lo apa sih namanya di kopi gitu, apa sih? Iya itulah ya. Iya udah. Aduh. Gitu bro, biar nggak stres. Iya benar. Nggak boleh stres loh. Gitu. Terus kalau Apa tuh? Kalau memang lu butuh bantuan profesional, gimana itu bro? Iya, kalau setahu gua ada dua cara. Kalau misalnya bantuan profesional tadi ya, setahu gua yang satu itu psikolog. Manja dong dia. Psikolog kan? Iya benar. Ya, pokoknya yang satu itu psikolog. Psikolog itu yang setahu gua kayak misalnya lu punya masalah, ya itu tadi misalnya stres terhadap apa. Nah, lu kalau lu psikolog nanti lu kan kalau nggak salah kalau misalnya emang ini ada asesmennya atau lu ditanya-tanya kan gimana tentang background lu, masa lalu atau sesuatu yang lu ibaratnya lu digali, dicari tahu kenapa sampai lu bisa begitu, kenapa lu bisa sampai stres mikirin itu. Tapi kalau psikolog kan lu nggak bisa dapat obat ya, medicationnya nggak bisa sampai yang dapat obat, kecuali kalau misalnya udah parah banget ke spesialis kesehatan jiwa ya, kedokteran jiwa, kesehatan jiwa sih SPKJ. Nah itu baru kalau dokter SPKJ itu bisa tuh ngasih medikasi obat-obatan, kayak misalnya obat penenang gitu. Dan setahu gue ya obat penenang itu masuknya ada yang kayak psikotropika nggak sih ya? Ya iya, makanya kan kayak gitu-gitu kan mesti resep dokter. Iya. No, kayak lu pernah denger nggak Xanax?
Xanax. Nggak tahu gue. Apa itu obat antidepresi. Itu obat antidepresi dan itu termasuk dalam golongan obat psikotropika, bro. Jadi bikin halu. Iya. Xanax pakai X itu ya? Iya, Xanax. Iya. Ini tapi dijual bebas ya di Tokopedia ada ini. Masa? Buset. Ngeri ya? Iya nih ada di Tokopedia, nggak bohong. Buset. Itu sih setahu gue tuh. Ya pokoknya kalau nih teman-teman yang nonton butuh. Cie nonton. Keren ya? Nonton. Keren ya? Kayak ada aja yang nonton. Kayak ada aja yang nonton. Kayak ada aja yang nonton emang. Sosokan yang nonton. Ya pokoknya lu pada yang butuh tenaga profesional ya itu tadi lah. Kayak yang Andrew cerita. Mendingan jangan inilah, jangan nerka-nerka sendiri. Iya. Nggak, pokoknya kalau kayak gitu jangan nerka-nerka sendiri. Ada satu lagi deh, tadi satu tuh harusnya tuh untuk manajemen stres. Apa? Banyak-banyak berdoa. Aduh. Iya. Benar. Iya kan? Benar, tapi nggak cocok buat semua orang. Kok nggak cocok? Kenapa? Kalau dia nyembah kulkas gimana? Wah. boleh. Humor, butuh humor, weh. Humor. Setuju. Kaget ya? Iya. Gua beyond imagination aja sih. Wah. Kok tahu nyembah kulkas? Gua kira lu bakalan ngomong apa. Aduh. Ya pokoknya kalau memang lagi stres, kalau memang bisa ceritalah sama rekan-rekan terdekat kalian. Jangan, justru itu tadi berdoa. Ya. Atau ke psikolog. Jangan ke teman. Kenapa? Ya. Tahu nggak? Suka kenapa? Bocor ya kadang-kadang. Nah itu cepu bro. Woi, banyak cepu ya sekarang ya. Iya. Serem loh. Dikit cepuin. Iya, daripada lu cerita ke teman, sedekat-dekatnya teman pasti tetap aja bisa. Ya, serapat-rapatnya ember, bro, bisa bocor juga. Bener. Iya. Bener. Lu kalau ngurangin stres gimana, Bro? Gue kalau ngilangin stres ya makan, bener kata lu. Makan enak tuh, makan, olahraga. Biar imbang lah. Makan, olahraga. Kadang gue olahraga sambil Cewek, makan. Ya. Apa gimana tadi? Enggak. Tidak. Aduh, nggak kedengeran lagi. Aduh. Gue waktu itu hari apa ya? Gue sepedahan kan. Ban gue kempes. Nyampe di daerah jembatan situ. Jembatan ban mana? Gue kempes. Jembatan 2. Jembatan 3. Pokoknya yang dekat rumah gue lah. Oh iya. Jembatannya tinggi itu, yang tanjakan. Ban gue kempes. Terus? Udah gue udah mau pulang sih, memang arahnya udah mau pulang kan. Udah gue pulang aja. Pas sampai rumah udah habis anginnya, Pak. Lah, tetap lu goes itu? Enggak, tapi pas sampai rumah mah udah enggak berasa. Set. Habis anginnya, buset. Pas banget gue sampai rumah udah pas habis sih. Tapi masih mending lu itu deket rumah. Gue pernah di mana? Di tengah jalan lah. Masih jauh dari rumah. Kempes plus habis. Ih, ngeri banget. 2 kali dulu tuh, 2 kali. Satu baru berangkat mau sepedahan. Untungnya dekat rumah nyokap sih. Tapi masih jauh lah di jalan raya gedenya. Nonton ke rumah nyokap, jadi jalan kaki. Gila. Terus jadi dijual sepeda? Enggak dong. Kenapa harus dijual kalau bisa beli lagi? Wah. Bener juga. Aduh. Masuk ke ini, tips kebiasaan efektif. Loh, kan tadi udah dibaca. Kan tadi udah dibacain. Gimana sih? Yang tadi itu? Iya dong. Itu tips itu? Iya dong. Gimana sih? Kira ini kebiasaan, bukan tips. Aduh.
Oke lah kalau gitu. Ya. Pantun, Pak. Kita tutup. Hah? Pantun. Oke. Naik sepeda ke pasar lama. Kayaknya itu gue deh. Waktu itu pantun gue tuh kayak gitu tuh kayaknya. Iya benar. Iya benar. Kita ulang ya. Aduh. Kita ulang. Humor. Betul. Nomor berapa tadi tuh? Aduh, humor itu. Betul. Ya, buru. Beli rambutan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagus.